partai koalisinya Nasdem ini mengincar Jawa Timur, ya Caimin memang sosok yang pas untuk mengambil ceruk suara di Jawa Timur itu ya. Suara NU ini diambil semua deh di Jawa Timur. Koalisi yang ada PKB tergabung di dalamnya itu memenangkan pemilu pasti. Jangan-jangan dengan mendeklarasikan lebih awal itu bisa jadi dia mendaftar beneran atau kemudian peta politik di tengah jalan bisa berubah lagi, yang kemudian konstelasinya juga bakal berubah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langkah Kuda. Kali ini kita sampai pada episode ke-6. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal plot twist yang baru saja terjadi di dunia politik. Setelah minggu sebelumnya kita melihat ada plot twist juga, Budiman bergabung ke kubu Prabowo. Kali ini Caimin bergabung ke kubu Anies Baswedan, bahkan menjadi cawapres. Dan tentu saja saya tidak sendirian, ada Mas Ipang dan juga Cak Fendi yang kemarin juga ada jadi bintang tamu ya. Gimana? Kalau aku secara pribadi kaget. Mungkin dari Fendi, Caimin bergabung ke Anies Baswedan. Gimana, Fen? Kalau dari aku sih ya kaget sih, jelas kaget itu. Tapi yang kagetnya nggak terlalu wah gitu kan. Karena sejak awal sendiri aku udah memprediksi gitu. Langkah Surya Paloh ini mau kemana gitu. Kalau kita ingat sekitar bulan Juni-Juli kemarin itu, Surya Paloh itu udah mengendorse beberapa nama ya. Terlepas dari udah deketnya mereka sama AHY gitu. Belakangan muncul nama Mbak Yeni Wahid itu kan. Sebelum akhirnya ditolak gitu. Kemudian muncul nama Mbak Khofifah gitu. Sebelum akhirnya dia bikin statement mau running di Pilgub Jatim aja gitu. Lantas siapa nama yang tersisa gitu? Dari sini kan udah kelihatan tuh. Kalau Surya Paloh itu mengincar segmen suara yang mana gitu. Segmen suara. Ya. Udah kelihatan dong, Mbak Yeni kemudian Mbak Khofifah. Oke. Ya jelas NU ya. Surya Paloh ini mengincar suara NU gitu. Dan nama yang tersisa yang paling available aku pikir Caimin gitu kan. Meskipun elektabilitasnya ya nggak terlalu ngangkat itu kan. Beberapa lembaga survei melihat menulis kalau nggak nyampe 2% kalau nggak salah gitu. 2%. Tapi ya mau bagaimanapun ini jadi nama yang tersisa gitu kan. Tapi ada faktor apa di belakangnya kenapa Caimin yang dipilih? Pasti ada cerita lain gitu. Oke. Tapi secara pribadi aku nggak kaget yang terlalu berarti gimana. Kamu gitu. sudah membayangkan ya dari awal kenapa Nasdem menunda-nunda mendeklarasikan calon wakil presidennya Anies tuh ya karena menunggu sosok yang tepat ya. Dan sosok itu adalah Caimin. Sementara ini Caimin. Gimana Mas Ipang? Kalau aku sih justru kalau plot twist-nya kaget ya. Ya sebagai publik kita tahu sendiri kan koalisi perubahan itu komunikasinya udah intens selama 1 tahun belakangan inilah. Dan nama-nama yang digadang-gadang itu kan sama sekali tidak ada Caimin ya. Kita tahu 90% itulah pasti publik itu menganggapnya itu AHY gitu kan, karena kita lihat dari misalkan piagam yang dihasilkan oleh 3 partai koalisi itu kan mengarah ke sosok AHY ya, kayak ketum parpol terus masuk dalam koalisi dan lain-lainnya lah. Tapi plot twist-nya kemudian salaman dengan Caimin, deal dengan Caimin, Anies dan Caimin, nah itu kaget ya. Di situnya sih yang kaget kalau plot twist-nya itu wah ternyata bisa sampai kayak gini gitu kan. Tapi kalau sosok Caiminnya sendiri ya hampir sama dengan Fendi ya. Aku sih nggak terlalu kaget karena memang dari awal juga Nasdem kita lihat kan sebetulnya pengennya itu bukan AHY itu. Dari elit-elit partainya itu kan banyak ngasih statement atau komentar ngambil ceruk suara yang bisa memperkuat Anies gitu ya. Dimana salah satunya itu adalah NU ya. NU dan battleground-nya itu kan ada di Jawa Timur ya. Nah, dari nama-nama yang beredar juga kayak misalkan ada Yeni Wahid, ada Khofifah dan lain-lain itu udah jelas banget loh. Nasdem tuh pengennya sama kalangan NU gitu. Nah, itu sih menurutku nggak kaget ya kenapa akhirnya kemudian Caimin bisa masuk gitu. Yang memang itu yang dipengenin oleh Nasdem gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin suara Islam dan terutama niche-nya NU, niche NU gitu. Kenapa pilihannya jatuh kepada Caimin? Kenapa nggak Mbak Yeni Wahid? Tadi seperti ngingatin yang Fendi bilang, karena kalau dari survei itu dari dibandingkan 3 tokoh ini
Yeni Wahid, Khofifah dan Caimin, justru Caimin itu paling rendah secara ketokohannya, elektabilitasnya. Iya. Itu kenapa? Ada beberapa pakar politik yang udah kami wawancarai gitu menyebut selama ini tuh Surya Paloh itu ngincer efek ekor jas dari Jokowi gitu. Efek ekor jas. Iya. Bisa dijelaskan tuh? Intinya pengaruh elektoral dari capres lah gitu. Oke. Karena selama ini kan Ganjar, Prabowo itu sering di-endorse Jokowi dan Ya. kebetulan elektabilitas mereka lah yang selalu bersaing. Anies di peringkat ketiga gitu dan jarang sekali naik gitu kan. Kenapa aku bilang Surya Paloh ini mengincar efek ekor jas Jokowi? Ini kebukti selama ini meskipun narasi yang dikembangkan oleh koalisinya Anies ini narasi perubahan gitu kan. Tapi mereka sama sekali nggak pernah ini loh, secara eksplisit itu menyerang program-program Jokowi. Malah kalau kita lihat seperti program IKN misalnya, itu kan Anies ini banget, malah pro banget gitu Malah kan. pro. Itu kayak menandakan kayak masih ada harapan untuk mereka di endorse Jokowi itu. Nah kebetulan Caimin kenapa nama yang dipilih? Ternyata 2019 itu kan. Menurut beberapa sumber yang aku wawancarai gitu. Caimin ini punya pengaruh terhadap pencawapresan dari Ma'ruf Amin itu kan. Itu kan kalau kita udah melihat itu tahun 2019 itu Mahfud MD itu udah hampir pasti itu kan. Katanya udah fitting baju gitu kan. Tapi akhirnya gagal gitu kan. Gagal. Nah, itu orang di balik yang melobi-lobi supaya Ma'ruf Amin yang jadi cawapresnya itu ternyata Caimin salah satunya gitu. Ini menandakan bahwa satu Caimin itu punya skill lobby yang oke gitu. Oke. Dan yang kedua Caimin ini ternyata orang dekatnya Jokowi gitu. Dan dari situ mungkin efek ekor jasnya Presiden Jokowi mungkin bakal dapat ya gitu kalau cawapresnya Caimin ketimbang AHY yang udah pasti oposisi dong gitu. Oke. Masih Bang ada tambahan? Ya, aku pikir kalau misalkan ngomong soal Caimin ya yang jelas kan dia udah jadi ketumnya PKB. Ya. PKB sendiri kan punya suara besar di Jawa Timur ya. Kita tahu di 2019 kemarin itu kan suara PKB nomor 1 itu ada di Jawa Timur sekitar 9 juta berapa gitu ya. Artinya perolehan suara terbesar PKB-nya Caimin itu ya suaranya ada di Jawa Timur gitu ya. Itu yang kemudian aku sih nggak kaget kalau misalkan Nasdem kemudian partai koalisinya Nasdem ini mengincar Jawa Timur. Ya Caimin memang sosok yang pas untuk mengambil ceruk suara di Jawa Timur itu ya. Nah tapi kan pertanyaannya kira-kira efektif nggak sih dengan menggandeng Caimin itu kemudian suaranya Anies bisa terdongkrak? Nah itu pertanyaan yang lain gitu ya. Itu harus diuji juga gitu sejauh mana misalkan penerimaan sosok Anies itu di Jawa Timur. Oke. Gimana menurut Fen? Bisa nggak suara NU ini diambil semua di Jawa Timur? Berat ya. Berat ya. Di samping emang NU, kemudian Anies secara ideologi kan Anies ikutnya Islam konservatif, NU-nya lebih moderat kan. Di samping itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa ceruk atau pemilih suara NU di Jawa Timur ini punya kategori split voter nih. Split voter? Apa itu split voter? Split voter itu orang yang mereka pasti bakal nyoblos PKB secara partai gitu kan. Tapi secara tokoh yang dipilih gitu. Ini masih berbeda-beda. Gitu. Loyalitasnya itu kalau aku misalnya megang Mbak Yeni Wahid itu, ya aku bakal tetap milih Mbak Yeni Wahid itu. Meskipun yang dicawapreskan itu Caimin gitu kan. Nah, kemudian dari perolehan suara sendiri dari penelitian yang aku baca dan itu menunjukkan bahwa Caimin ini di urutan ketiga ketimbang Mbak Yeni Wahid kemudian Khofifah gitu kan. Ini menunjukkan bahwa keterpilihan Caimin di tingkat pemilih NU pun sebenarnya nggak segitu-gitu amat tingginya gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan kemudian apakah Caimin menjadi jawaban dari kosongnya suara Anies Baswedan di Jawa Timur ini gitu. Makanya kalau beberapa pakar politik kan ngomongnya alih-alih untuk menyatukan suara umat Islam konservatif dan moderat, ini malah lebih-lebih ke perjudian gitu loh. Bisa nggak tuh dua umat yang selama ini jarang duduk bersama itu disatukan lewat koalisi ini gitu. Aku punya beberapa data sih. Tadi aku riset gitu. Ternyata di Jawa Timur ya, khususnya NU gitu. Kalau misalnya menurut survei Litbang Kompas itu, NU itu kalau partai dia lebih banyak memilih PDIP. Kemudian kalau ketokohan itu di 3 capres itu yang dipilih adalah Prabowo 25%. Jadi itu untuk sedikit menambahkan soal tadi bisa nggak si Caimin ini meraup suara? Ya. Gimana Mas Ipang? Ya kalau aku menyambung yang tadi ya sebelumnya aku jelasin soal penerimaan masyarakat Jawa Timur terhadap Anies Baswedan itu seperti apa, karena itu juga menentukan
sejauh mana mesin politik PKB itu bisa bekerja secara maksimal ya. Karena kita tahu Anies Baswedan itu kan tidak terlalu populer di kalangan NU ya. Dia lebih dekat ke kalangan umat Islam yang konservatif, yang dimana garis politiknya itu juga berbeda dengan Islam moderat. Anies itu lebih banyak diasosiasikan misalkan dengan PKS misalkan, itu kan lebih jelas. Tapi kalau ke NU itu bahkan aku belum pernah mendengar ya kedekatan Anies dengan NU gitu. Baru kali ini aja nih diuji cobakan pasangan Anies di Caimin itu. Jadi sejauh mana penerimaan Anies di kalangan masyarakat Jawa Timur itu menentukan mesin politik PKB. Kalau misalkan taruhlah misalkan gini ya, Prabowo gitu ya yang jadi dengan Caimin, aku pikir itu pasti jauh lebih solid loh. Karena apa? Ya selain Prabowo itu punya faktor historis juga dengan NU gitu ya, sering sowan dan lain-lainnya ya. Dia juga kan terkenal dengan nasionalis ya, dimana kalau misalkan NU itu lebih dekatnya ya dengan tokoh-tokoh yang nasionalis, misalkan nasionalis dan Islamis lah ya. Nah Prabowo mungkin kalau misalnya dengan Caimin bisa jadi solid tuh, penerimaannya bagus, mesin partainya juga bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau Anies ini aku masih agak ragu sih sejauh mana dengan menggandeng Caimin itu target dari mendongkrak elektabilitas keterpilihan Anies di Jawa Timur itu bisa maksimal, itu masih sanksi aku. Tapi ngomong-ngomong soal Caimin ya, aku tuh sebenarnya dia tuh punya power Mas, punya kekuatan karena dari sepak terjangnya di pemilu-pemilu itu dia berhasil membawa PKB itu naik suaranya di pemilu-pemilu sebelum ini gitu. Sampai 9%, tadinya tuh turun ya setelah 2024 itu. Terus dia bawa naik gitu. Jadi mungkin yang diincar adalah mesin politiknya. Sosok Caimin dan mesin politiknya itu PKB. Mau cocok logi nggak? Apa tuh? Sejak 2004 koalisi yang ada PKB tergabung di dalamnya itu memenangkan pemilu pasti. Sejak SBY JK, SBY Budiono, Jokowi JK, Jokowi Amin tahun 2019, koalisi yang ada PKB-nya selalu menang. Nah ini kan pertanyaan berikutnya, menang nggak nih Anies nih? Gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal Caimin dan kansnya untuk membawa Anies jadi RI 1 apa enggak gitu, kita udah bahas gitu. Cuman aku penasaran begini Mas, kenapa koalisi ini lebih dulu untuk mendeklarasikan pasangannya gitu, lebih awal dibanding dua koalisi yang lain? Apa plus minusnya? Mungkin Mas Ipang. Ya kalau aku lihat plus minusnya ya, pertama ya tentu saja perhatian publik ya. Dengan deklarasi lebih awal itu ya publik itu pasti akan melihat lebih duluan gitu loh. Jadi bisa jadi top of mind juga gitu loh. Ternyata pasangan yang pertama itu Anies dan Caimin, ya meningkatkan awareness lah ya. Itu bisa jadi sisi positifnya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, apakah ini plot twist lagi? Tapi aku nggak tahu juga ya. Maksudnya apakah ini akan berlayar sampai betul-betul pada pendaftaran ya ke KPU gitu kan? Itu masih harus kita bersabar dulu nih. Jangan-jangan nanti di tengah jalan ada zigzag lagi, ada plot twist lagi yang kayak 2019 kan juga ada plot twist. Kita tahu kan misalkan waktu itu capres petahana aja yang Pak Jokowi itu kan bisa jadi berubah di menit-menit akhir ya, bahkan di betul-betul last minute gitu loh. Itu bisa berubah gitu loh. Nah, aku pikir itu juga perlu jadi perhatian juga ya. Jangan-jangan dengan mendeklarasikan lebih awal itu bisa jadi dia mendaftar beneran, atau kemudian peta politik di tengah jalan bisa berubah lagi, yang kemudian konstelasinya juga bakal berubah gitu loh. Itu yang sisi negatifnya mungkin ya. Dulu kan juga sempat ya Mahfud MD udah dipakein seragam gitu ya. Terus tiba-tiba jadinya sama Ma'ruf Amin kan kita nggak pernah tahu. Iya nggak pernah tahu. Wallahu alam gitu ya. Wallahu alam. Terus ini Mas, aku penasaran nih kan kemarin juga langkahnya si kubu Nasdem koalisi dan juga Anies meminang Caimin ini kan juga ibaratnya mengusik Partai Demokrat yang sudah sejak lama gabung dalam koalisi tersebut gitu, yang sudah lama memimpikan AHY jadi cawapres gitu. Itu gimana keberlangsungannya setelah ini? Dugaan kalian gimana? Kalau aku sih menduga ya, karena koalisi ini kan masih dinamis banget itu kan. Kemudian kemarin ada pernyataan resmi dari AHY bahwa Partai Demokrat ini resmi keluar dari koalisi, meskipun mereka mengatakan masih akan membawa semangat perubahannya itu. Kalau aku melihat bakal ada poros baru gitu kan, tapi aku nggak tahu pastinya
akan seperti apa, tapi yang mulai kelihatan nih gitu kan. Dan prediksi beberapa pengamat politik ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan AHY bakal menggandeng Sandiaga Uno gitu kan. Ada kemungkinan. Iya, Sandiaga Uno kan sekarang posisinya sebagai cawapres Gibran kan makin dipertanyakan tuh. Belum diumumin. Ganjar. Ganjar ya. Iya. Belum diumumin, kemudian makin berlarut-larut nggak jelas gitu kan. Suara dari PPP juga sangat rendah gitu kan. Ada kemungkinan bakal ada poros baru yang memasangkan AHY dan juga Sandiaga Uno gitu kan. Kemungkinan kedua sama Airlangga Hartarto gitu. Karena kalau kita lihat hasil munas dari Golkar sendiri kan udah secara eksplisit nulis tuh Airlangga masuk kotak suara entah jadi cawapres ataupun capres gitu kan. Ya. Nah itu kemungkinan menurutku masih sangat mungkin memasangkan AHY dengan ketum Golkar gitu. Meskipun Golkar sejauh ini masih mendukung Prabowo. Tapi yang namanya politik kita nggak ada yang tahu ya bakal kayak gimana hasilnya. Oke, berarti ada kans pindah ya, Ada kans, dan mengganggu koalisi yang lain ya. Dan ada poros baru. Ada poros baru. Masih Pak? Ya kalau kita lihat prediksi kan udah banyak ya. Setelah apalagi kemarin AHY udah maksudnya Partai Demokrat udah secara gamblang udah bilang kalau dia mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari koalisi perubahan ya. Artinya dinamika politik pasti akan berubah lagi dan prediksi-prediksinya betul yang dikatakan Fendi tadi, ada kemungkinan poros baru di mana misalkan PKS pada akhirnya mundur dan dari pencapresan Anies dan kemudian bergabung dengan Demokrat. Itu kan juga bisa jadi ya. Apalagi kemarin PKS juga kan belum ada di saat deklarasi Anies dan Caimin. Itu bisa jadi. Tapi ada beberapa prediksi lain juga menyebutkan akan bergabung dengan koalisinya Prabowo atau merapat ke Ganjar karena beberapa hal juga misalkan kayak komunikasi antara PDIP dengan Demokrat itu kan mulai cair lagi akhir-akhir ini. Tapi kalau untuk koalisinya itu juga masih jadi pertanyaan gitu karena faktor sejarahnya itu kan antara Demokrat dan PDIP kan kurang begitu positif ya. Kalau secara koalisi Prabowo itu ada historis lah, mereka sebelumnya juga kan mendukung Prabowo ya. Jadi menurutku masih banyak yang akan berubah. Tapi kalau untuk Demokrat ya kita tunggu aja deh, kita juga belum tahu. Kita tunggu aja karena kita cuma bisa menerka-nerka ya. Iya betul. Dan kemarin kita sudah bikin analisa-analisa ternyata memang ada plot twist, selalu ada plot twist. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Karena ya kita hanya bisa menduga-duga dan semoga tidak ada plot twist lagi ya. Semoga tidak ada plot twist lagi. Ada sih. Ada, banyak ya mungkin ya. Okay. Oke, cukup sekian Langkah Kuda episode 6 kali ini. Sampai jumpa di Langkah Kuda episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.